Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarayada Kurniati dengan NPM 2262011005. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas saya dalam mata kuliah Etika Profesi Hukum dengan dosen pengampu Bu Linda Tiduyatin, SHM Hum. Di video ini saya akan memaparkan hasil dari makalah yang telah saya buat dengan judul Pelanggaran Kode Etik Profesi Antara Norma dan Fakta Hukum. Yang melatar belakangi saya di dalam makalah ini adalah dalam berbagai bidang profesi, baik hukum maupun non-hukum, kode etik profesi ini dibentuk sebagai pedoman moral dan standar perilaku yang harus dipatuhi para profesional. Kode etik ini menjadi jaminan atas integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Di Indonesia, profesi seperti advokat atau pengacara, jaksa, hakim, dokter, akuntan telah memiliki kode etik masing-masing. Namun demikian, pelanggaran terhadap kode etik terus terjadi, bahkan tidak jarang berujung pada sanksi hukum. Sebagai contoh, profesi hukum seperti advokat yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran tidak jarang justru terlibat dalam praktik suap, manipulasi bukti, atau konflik kepentingan. Begitu pula dalam profesi kesehatan. Kasus malpraktik atau pengungkapan informasi pasien secara tidak sah menunjukkan lemahnya komitmen pada kode etik. Maraknya pelanggaran kode etik ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas dan penegakan aturan etika profesi. Baik, yang pertama saya akan membahas terkait pengertian dan fungsi kode etik profesi. Kode etik profesi ini merupakan seperangkat norma, moral, dan prinsip perilaku yang disusun oleh asosiasi profesi untuk mengatur tindakan anggotanya. Fungsi utama kode etik adalah menjaga standar profesi, melindungi masyarakat dari praktik yang tidak etis, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi tersebut. Misalnya, dalam Kode Etik Advokat Indonesia, Pasal 2 menyatakan bahwa advokat wajib menjunjung tinggi hukum dan keadilan, serta tidak menyalahgunakan profesinya untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum. Prinsip ini tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga secara universal dalam standar profesi di banyak negara. Lalu yang kedua saya akan membahas tentang bentuk pelanggaran kode etik profesi di Indonesia. Ya, pelanggaran kode etik profesi ini bisa berbentuk pelanggaran ringan seperti tidak menjaga kerahasiaan klien, atau pelanggaran berat seperti suap, memanipulasi data, dan juga tindakan kriminal yang lain. Contoh nyata dapat ditemukan dalam putusan Komisi Yudisial terhadap hakim yang menerima gratifikasi atau pengacara yang melanggar etik dengan membocorkan informasi kepada pihak lawan. Dalam dunia kesehatan, kasus malpraktik yang terjadi di beberapa rumah sakit besar menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan etika profesi. Lalu, di bidang jurnalistik, Dewan Pers pernah menjatuhkan teguran keras kepada media yang membuat berita tanpa verifikasi, karena ini melanggar etika profesi jurnalistik Pasal 3 tentang keberimbangan. Lalu, untuk yang ketiga, saya akan membahas
tentang penegakan dan sanksi atas pelanggaran kode etik. Penegakan kode etik dilakukan oleh lembaga etik masing-masing profesi seperti Dewan Kehormatan Advokat, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, Komisi Etik Wartawan, dan sebagainya. Sanksi ini dapat berupa teguran, skorsing, pencabutan izin praktik, hingga rekomendasi proses pidana. Namun dalam praktiknya, penegakan kode etik ini seringkali menghadapi kendala seperti konflik kepentingan, solidaritas profesi yang berlebihan, dan lemahnya mekanisme pengawasan internal. Hal ini juga yang menyebabkan banyak pelanggaran tidak ditindak secara tegas, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat. Dalam beberapa kasus, pelanggaran kode etik bahkan baru terungkap setelah ada penyelidikan hukum oleh aparat penegakan hukum. Sebagai contoh, kasus pelanggaran etik oleh advokat Lukas dalam perkara obstruction of justice dalam kasus EKTP baru diproses setelah penyidikan oleh KPK. Jadi, kode etik profesi ini memang berperan penting dalam menjaga integritas dan kualitas layanan dari setiap profesi, baik hukum maupun non-hukum. Namun, dalam kenyataannya, pelanggaran terhadap kode etik masih banyak dijumpai dan menunjukkan lemahnya penegakan disiplin internal. Ya, untuk penegakan disiplin internal ini juga diperlukan penguatan sistem oleh penegak etik, termasuk pengawasan independen dan partisipasi masyarakat agar pelanggaran tidak dibiarkan tanpa sanksi. Pendidikan etika profesi juga harus diperkuat sejak awal pembentukan profesional agar nilai-nilai integritas menjadi bagian dari karakter, bukan hanya formalitas. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.